Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera untuk kita semuanya. Adil Kak Kalino, Bacuramin Kak Saruga Basengat Kak Jabatan. Baik, pendengar, terima kasih Anda masih setia menyimak siaran kami Radio Kabupaten Ketapang yang kami pancarluaskan dari Jalan Metro MTV nomor 45 Ketapang, Kalimantan Barat. Di kesempatan pagi hari ini, hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024, ya, kita sudah janji dari kemarin bahwasanya tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat, Radio Kabupaten Ketapang menghadirkan PT Pertamina Patra Niaga dengan narasumbernya yaitu Bapak Ali Uraidi. Beliau adalah Sales Branch Manager 3 Fuel PT Pertamina Putra Niaga, Patra Niaga maksud saya, dengan tema talkshow kita pada pagi hari ini yaitu subsidi tepat Pertalite. Yuk segera daftar, itu judulnya. Oke, saya segera sapa Bapak Ali Uraidi. Assalamualaikum Pak Ali. Waalaikumsalam Mbak Billy. Agak dekat-dekat sedikit mikrofonnya Pak Ali ya. Pak Ali, apa kabar pagi ini? Mbak Billy gimana kabar? Saya baik-baik saja, apalagi setelah ketemu Pak Ali itu yang kedua kalinya saya semakin baik. Pak Ali, Masya Allah. Baik. Oke Pak Ali, di samping Pak Ali ada siapa ya? Saya baru ngeliat ini kayaknya nih. Ini ada rekan-rekan saya dari SPBU. Oke, nanti kita kenalan ya sama beliau ya. Baik, siapa Pak? Oke, Pak Ali, gini Pak Ali ya, sebelum kita ke pertanyaan nih. Ini kan Pak Ali adalah narasumber dari PT Pertamina Patra Niaga, ya, yaitu jabatan beliau di PT Pertamina Patra Niaga adalah Sales Branch Manager 3 Fuel ya. Dan beberapa pertanyaan akan kami sampaikan kepada beliau terkait dengan tema kita yaitu subsidi tepat Pertalite. Yuk segera daftar gitu. Iya. Yuk segera daftar. Ini adalah bagian sosialisasi penggunaan Pertalite. Agak-agak susah ya bacanya Pak Ali ya, karena kita sering konsumsi tempe kayaknya sih. Enggak juga sih. Iya. Pertalite. Benar. Pertalite. Oke, baik. Kita langsung ke pertanyaan Pak Ali ya. Pertanyaan pertama yaitu apa sih subsidi tepat Pertalite dan juga manfaatnya ya. Baik. Oke, sebelum Pak Ali menjawab, saya mau kasih tahu sama pendengar kita karena kita disaksikan langsung di sosial media Diskominfo nih Pak Ali ya. Jadi wajah Pak Ali terpampang di layar sosial media Diskominfo saat ini. Kemudian juga didengar melalui frekuensi 95.2 MHz Radio Kabupaten Ketapang. Teman-teman yang ingin bertanya, tapi setelah Pak Ali menjelaskan 5 pertanyaan saya, nanti teman-teman boleh masuk ya lewat WhatsApp. WhatsAppnya saya buka dulu WhatsAppnya ini, nomor WhatsAppnya nggak lupa saya, maaf ya sebentar. Bentar ya Pak Ali ya. Siap, aman. Aman, oke. WhatsAppnya RKK atau Radio Kabupaten Ketapang, nomornya adalah 0823 46 65 8948. Saya ulangi lagi, WhatsApp 0823 46 65 8948. Anda bisa mengajukan pertanyaan untuk Pak Ali terkait dengan Pertalite ini. Untuk 5 pengirim WhatsApp yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, kami akan gantikan kuota Anda. Oke? Dari Radio Kabupaten Ketapang kuotanya. Baik, Pak Ali, langsung apa sih subsidi tepat Pertalite dan juga manfaatnya? Silakan Pak Ali. Siap, terima kasih Mbak Billy. Selamat pagi untuk pendengar setia Radio Kabupaten Ketapang atau RKK. Jadi di sini saya ingin sharing dan sosialisasi terkait apa sih program subsidi tepat Pertalite. Nah, mungkin Bapak Ibu sekalian yang sering ke SPBU pasti familiar atau melihat ada mungkin banner atau backdrop terkait pendaftaran subsidi tepat Pertalite. Nah, jadi subsidi tepat Pertalite itu adalah program yang dibuat oleh pemerintah pusat untuk pendataan kendaraan, Mbak Willy. Iya. Jadi untuk pendataan kendaraan yang memang selama ini menggunakan BBM subsidi. Nah, kemudian kalau ditanya manfaatnya ini banyak. Mungkin salah satunya adalah penyaluran BBM subsidi ini lebih termonitor. Kemudian yang kedua juga masyarakat lebih terlindungi haknya untuk mendapatkan BBM subsidi. Dan yang terakhir mungkin sebagai antisipasi ya,
karena kan memang BBM subsidi ini erat kaitannya dengan penyelewengan atau penyalahgunaan. Jadi itu Mbak Ili. Jadi yang berhak menggunakan Pertalite ini harus mendaftar, ya. Betul sekali. Iya, meminimalisir penyelewengan BBM subsidi di lapangan. Baik, Pak Ali, ke pertanyaan kedua. Oke, teman-teman semuanya silakan disimak ya apa yang disampaikan oleh Pak Ali. Jawaban dari Pak Ali nanti mungkin bisa menjadi pertanyaan dari teman-teman pendengar maupun penonton atau pemirsa di sosial media Radio Kabupaten Ketapang. Jangan lupa WhatsApp kami, saya ulang lagi WhatsApp-nya 0823 46 65 8948 0823 46 65 8948. Baik, pertanyaan kedua ya Pak Ali ya, bagaimana cara mendaftar subsidi tepat Pertalite ini Pak Ali? Oke Mbak Willy, jadi untuk pendaftaran subsidi tepat ini juga sangat gampang ya. Iya. Jadi hampir bisa dilakukan oleh semua kalangan, baik kalangan muda maupun kalangan-kalangan yang sudah tua lah ya, atau yang sudah berumur. Oke. Jadi memang pendaftarannya yang pertama bisa melalui website kami, yaitu subsiditepat.mypertamina.id. Nah, atau juga jika para Bapak Ibu sekalian yang sudah memiliki aplikasi My Pertamina, nah itu bisa dilakukan pendaftaran di situ. Nah, bagi yang belum silahkan download dulu aplikasi kami, tersedia juga di Google Play Store maupun App Store bagi pengguna seperti itu. Jadi nanti tinggal diikuti saja sih petunjuk-petunjuknya dan sangat gampang sekali. Iya, langsung buka handphone Anda, smartphone Anda, yang pakai iPhone bisa juga langsung ya. Kita lanjut kembali Pak Ali, pertanyaan ketiga yaitu apa saja dokumen yang harus disiapkan untuk mendaftar subsidi tepat Pertalite ini. Tapi sebelum Pak Ali menjawab, saya ulangi lagi bagaimana cara mendaftar subsidi tepat Pertalite, yaitu bisa melalui website subsidi-tepat.mypertamina.id dan juga bisa melalui aplikasi My Pertamina. Oke Pak Ali, jawaban ketiga silakan. Oke, untuk dokumen apa saja yang harus disiapkan. Jadi yang pertama Mbak Willy, dokumennya juga dokumen yang sangat familiar ya, dan semua orang pasti punya. Yaitu yang pertama foto KTP. Iya. Nah, foto KTP, jadi silakan Bapak Ibu bisa menyiapkan foto KTP. Kemudian yang kedua juga foto STNK, karena memang kendaraan yang dikhususkan untuk program subsidi tepat ini adalah kendaraan roda 4. Oke. Jadi perlu digarisbawahi hanya roda 4, roda 2 tidak perlu. Nah, jadi silahkan nanti disiapkan juga foto STNK-nya untuk kendaraan yang akan didaftarkan. Kemudian yang ketiga yaitu foto kendaraan. Nah, foto kendaraannya sendiri nih, foto kendaraan yang tampak nopol atau nomor polisi dan juga tampak roda. Jadi ada nanti di website tadi subsiditepat.mypertamina.id atau di aplikasi My Pertamina itu ada contohnya nanti sebelum kita betul contoh foto kendaraannya itu seperti apa. Seperti apa ada semua di situ. Kemudian yang selanjutnya yaitu untuk pendaftaran akun ya, karena sifatnya ini mendaftarkan akun, jadi memang hanya dibutuhkan untuk nomor HP dan juga email. Gitu mungkin Mbak Mili. Ya, jadi teman-teman semuanya Bapak Ibu jangan lupa untuk siapkan fotokopi KTP. Foto KTP, KTP-nya difoto bukan fotokopi ya. Betul, foto KTP-nya difoto pakai handphone, kemudian foto juga STNK-nya dan foto kendaraan tampak nomor polisi dan roda. Nah, contoh daripada tampak nomor polisi dan roda ini ada di websitenya ya, Pak Ali ya? Ada di websitenya, jadi udah lengkap semua, nanti tinggal Bapak Ibu sekalian tinggal menyesuaikan saja dan pastikan juga foto-fotonya ini jangan blur. Nah, karena blur itu biasanya nanti akan verifikasinya agak sedikit lambat ya. Oh begitu. Betul. Kemudian nomor handphone Anda dan email Anda. Betul sekali. Baik Pak Ali, kita berhubung ini pertanyaannya ada 8 ya Pak Ali ya? 8, 10 maaf. Udah 10 ada 10 ya. Nanti gini deh Mbak Vivi, biar teman-teman atau Bapak Ibu sekalian semangat nanti. Kita dengerin lagu nanti. Boleh, nanti kita juga kasih ini deh, kasih voucher deh, kasih voucher. Jadi akan kami voucher bagi ya 10 inilah 10 pertanyaan. 10 pengirim WhatsApp betul, dengan pertanyaan. Kami berikan voucher senilai Rp50.000 bagi setiap penanya. Iya. Yang bisa dipakai untuk belanja BBM non subsidi di SPBU yang ada di Ketapang. Oke, tuh teman-teman semuanya ya. Kita jeda dulu dengan pertanyaan
Dan kita mulai ke voucher aja dulu, voucher. voucher benar. Voucher ya. Oke, silakan Pak Ali, gimana caranya? Silakan. Yang voucher itu jadi nanti penanya-penanya tersebut tinggal kirim nomor HP-nya saja di WA. Nah, nanti setelah penanya tersebut 10 penanya pertama aja ya, artinya tercepat lah ya. Nanti ini sampaikan ke kami. Nanti dari nomor-nomor tersebut pastikan juga sudah install aplikasi My Pertamina dan juga akun link aja. Waduh, syaratnya ada tuh, teman-teman dengerin ya. Teman-teman nanti pastikan install aplikasi My Pertamina dulu dan juga aplikasi link aja, baru nanti akan kita langsung kirimkan voucher senilai 50.000 bagi pendaftar dengan total 10 penanya. 10 penanya. Jadi total 500.000. Oke, 10 penanya ada total 500.000, satu orang dapat 50.000 voucher untuk bisa beli bisa Pertamax, maaf ya, khusus non subsidi itu. Dari mana lagi bisa dapat seperti ayo Bapak Ibu, jadi yang ini silakan menanyakan, silakan bertanya yang terkait dengan program subsidi tepat. Iya, bertanya dan Anda mendapatkan voucher untuk Pertamax non subsidi. Oke, di nomor 0823 4665 8948 nomor WhatsApp Radio Kabupaten Ketapang. Kita tunggu pertanyaannya. Yang nanya belum nih? Coba kita buka dulu pertanyaannya. Oke, belum ada ini WA-nya minta lagu pula. Request lagu. Belum request lagu kali ya teman-teman ya, pendengar ya. Kita lanjut kembali Pak Ali untuk jeda sejenak barangkali. Boleh. Untuk mendengarkan lagu. Boleh. Kita lagunya apa adanya aja ya Pak Ali ya. Silahkan, iya. Pak. Saya tidak mengizinkan Pak Ali pilih lagu pagi ini. Oke, pendengar, kita dengerin lagu dulu. Setelah itu kami akan kembali dan jangan lupa kirim pertanyaan ya di nomor WhatsApp-nya RKK 0823 46 65 8948. Nanti yang 10 orang pengirim WhatsApp pertama itu nanti mendapat voucher non subsidi untuk Pertamax. Oke, kita jeda sejenak. Ini sebuah lagu vokal dari Chrisye, penyanyi yang cukup legend, yang lagunya sampai saat ini masih banyak diminati oleh seluruh kalangan usia, dari remaja, dan dewasa, bahkan orang tua, dan seterusnya. Kita kembali ke talkshow kita dengan Bapak Ali, ya Bapak Ali Uraidi. Siap, Mbak. Oke, lanjut kita Pak Ali ya. Siap, lanjut. Ya, teman-teman jangan lupa kirim pertanyaan ke 082346658948. Nanti 10 pengirim WhatsApp pertama, 10 orang ya, mendapat masing-masing Rp50.000 dari PT Pertamina Patraniaga untuk voucher tapinya ya, bukan uang cash ya, bukan cash. Oke. Untuk mendapatkan voucher Pertamax non subsidi. Pak Ali, kita belum bertanya nih latar belakang subsidi tepat Pertalite ini. Pasti Pak Ali, kita lapor Pak. Oh iya, sebelum Pak Ali menjawab, saya ingin menyampaikan salam ini Pak Ali dari Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ketapang, Bapak Doni Andriawan, SSTP ME. Beliau mohon maaf tidak bisa hadir pagi hari ini di studio Radio Kabupaten Ketapang karena sedang dalam perjalanan luar daerah, Pak. Siap. Iya. Salam balik, salam sehat buat Pak. Oke, ya mudah-mudahan nanti Pak Doni mendengarkan kita. Kemudian salam juga daripada Bapak Sekretaris Dinas Kominfo ini Pak. Beliau juga saat ini sedang mewakili Kepala Dinas untuk menghadiri acara Hari Anak Nasional yang dilaksanakan di kantor Dinas Sosial Bapak. Dan yang mendampingi saya pagi hari ini adalah Ibu Kabit kita yang super itu. Siap, salam balik Bapak Tegedi, salam sehat. Bapak Fitriadi, Eswut MSI, dan Ibu Kabit kita adalah Ibu Dr. Gigi Basaria Raja Hubung Emsos.
Pak Ali silakan untuk pertanyaan saya, latar belakang subsidi tepat Pertalite. Oke, siap Oke. Mbak Billy. Jadi memang Pertalite ini kan memang namanya adalah JBKP, jenis bahan bakar khusus penugasan. JBKP. JBKP betul. Kalau dalam istilah kami itu ada yang namanya JBT, jenis bahan bakar tertentu itu untuk solar. Nah, kemudian jenis bahan bakar khusus penugasan itu untuk Pertalite. Nah, memang kedua-duanya ini sama karena sifatnya itu apa ya, diberikan semacam subsidi lah bahasanya lah, bahasa kita subsidi dari pemerintah. Nah, untuk memang masyarakat-masyarakat yang khusus ya, bukan semuanya sebenarnya. Nah, kemudian dari sini ada regulasi-regulasi. Regulasinya yang pertama yaitu dari peraturan BPH Migas nomor 6 tahun 2013 perihal penggunaan sistem teknologi informasi dalam penyaluran bahan bakar minyak. Kemudian regulasi yang kedua juga dari surat Kepala BPH Migas nomor 1685/KA/BPH tahun 2020 perihal instruksi pencatatan nomor polisi untuk transaksi pembelian JBKP dan juga JBT untuk setiap pengelola SPBU di Pertamina, seperti itu. Dan juga yang perlu diketahui Mbak Willy, sifat BBM subsidi ini atau penugasan ya untuk produk Pertalite ini sifatnya adalah terbatas secara jumlah. Iya. Nah, kemudian yang kedua yaitu tanggung jawabnya melekat kepada yang menggunakan, seperti itu. Dan yang patut kita garis bawahi juga bahwa sekitar 5 tahun terakhir ini tren penggunaan BBM penugasan khususnya Pertalite ini itu dari tahun ke tahun itu semakin mengalami peningkatan. Jadi bisa kita lihat memang kalau kita runut datanya mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2023 ada peningkatan hampir 13%. Artinya kalau tren realisasinya meningkat dan juga pasti subsidinya juga meningkat dong, karena subsidi kita kan juga dipengaruhi oleh yang pertama APBN, yang kedua adalah harga minyak dunia, seperti itu. Jadi mau nggak mau pemerintah ini ingin melanjutkan success story. Nah, success story dari subsidi tepat solar yang sudah dijalankan sejak tahun 2022 dan alhamdulillah sekarang subsidi tepat solar ini sudah ada pendaftar sekitar 3,3 juta nasional, Mbak Willy. 3,3 juta. 3,3 juta kendaraan pengguna yang sudah terdaftar. Nah, ini memang keinginan pemerintah adalah ingin melanjutkan success story ini. Nah, success story ini dilanjutkan ke Pertalite. Nah, Pertalite ini juga sudah beberapa wilayah memang sudah menerapkan ya, meskipun memang di Kalimantan Barat belum. Beberapa wilayah di Indonesia sudah ada yang menerapkan untuk pembelian Pertalite menggunakan barcode. Seperti itu. Nah, itu sih. Saya boleh nambahin pertanyaan deh. Boleh, silakan, Mbak. Ini istimewa daripada Pertalite ini apa sih, Pak? Pertalite ini karena BBM subsidi ya, artinya BBM penugasan memang ada kompensasi pemerintah di situ. Nah, mau nggak mau kalau dibilang istimewa ya karena memang kuotanya terbatas dan juga harganya relatif cenderung lebih ekonomis dibandingkan harga non subsidi. Jadi memang orang berbondong-bondong untuk membeli seperti itu. Nah, memang program dari pemerintah pusat dalam hal ini ingin melakukan pendataan nih siapa sih sebenarnya yang menggunakan BBM subsidi ini, karena memang dari pemerintah pusat itu sudah mengeluarkan data rilis hampir sekitar 80% penikmat BBM subsidi ini dari kalangan menengah ke atas. Nah, makanya tercetuslah program subsidi tepat agar tadi program yang seharusnya ini bisa dirasakan oleh masyarakat yang lebih berhak, nah bisa dapatlah. Baik, jadi yang mungkin pendapatannya di atas rata-rata janganlah ya. Harusnya gitu sih. Sadar diri lah ya. Oke, Pak Ali, kita lanjut kembali, kita infokan juga untuk mendapatkan e-voucher ini bagi 10 pengirim WhatsApp ya ke nomornya RKK. Jangan lupa teman-teman, nomor RKK 0823 4665 8948. Untuk 10 orang akan mendapatkan masing-masing Rp50.000 dari PT Pertamina Patraniaga. Kita kembali ke Pak Ali Huraidi, narasumber kita pada pagi hari ini. Beliau adalah Sales Branch Manager 3 Fuel PT Pertamina Patraniaga. Pertanyaan keempat, Pak Ali, jika mempunyai lebih dari 1 kendaraan, apakah bisa mendaftar subsidi di tempat Pertalite ini? Lebih dari 1 kendaraan, misalnya 2. Bisa ya? Jadi memang satu akun yang terdaftar di My Pertamina itu bisa dilakukan pendaftaran untuk beberapa kendaraan. Nah, nanti yang jelas
kendaraan tersebut akan menyesuaikan dengan QR code masing-masing, bukan satu QR code untuk semua kendaraan. Jadi memang kendaraan tersebut akan disesuaikan dengan nopol atau QR code masing-masing kendaraan, seperti itu. Jadi bisa dilakukan oleh lebih dari satu kendaraan. Bisa banget ya teman-teman ya. Tapi jangan memanfaatkan momen kayaknya. Beli kendaraan lagi yang Oke. Biasanya kalau udah banyak kendaraan itu kan artinya pendapatan mereka di atas rata-rata. Harusnya seperti itu. Cuman beberapa case di wilayah-wilayah lain memang sepertinya biasanya ini mobil rental ya. Oh begitu. Jadi ada orang usaha rental, mereka biasanya sih tadi punya lebih dari satu kendaraan. Itu nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Nanti tinggal ya. Karena untuk usaha ya Pak Ali ya. Betul. Tinggal disesuaikan aja dengan data-datanya saat pendaftaran. Oke. Pertanyaan kelima, berapa lama waktu yang dibutuhkan agar bisa mendapatkan QR code ini Pak Ali? Apakah 5 menit, 10 menit, atau bagaimana lanjut? Pendaftarannya itu nanti akan diverifikasi oleh tim pusat. Nah, itu maksimal 14 hari. Nah, nanti dari pusat itu hanya mencocokkan data, akan mencocokkan data dari KTP, kemudian STNK dengan data yang ada di Korlantas. Jadi selama data tersebut cocok, harusnya sih mungkin ada beberapa case paling nggak sampai sehari itu udah keluar barcode-nya, karena memang datanya sesuai. Tapi ada beberapa case lagi bahkan lebih dari 3 hari, 4 hari, karena memang tadi mungkin ada yang fotonya blur, kemudian ada data di STNK nggak sesuai dan lain-lain. Makanya harapan kami Bapak Ibu ketika mendaftar pastikan data-data tersebut sesuai, foto jelas, nggak blur, seperti itu. Jadi prosesnya juga cepat, ya dia juga cepat keluar ya Pak Ali ya. Betul sekali. Waktunya sudah. Kemudian yang keenam, apakah subsidi tepat ini berlaku juga untuk kendaraan yang menggunakan BBM non subsidi nih Pak Ali? Oh enggak. Kalau untuk non subsidi kami berikan jalur khusus di SPBU. Jadi di SPBU itu nanti biasanya di beberapa SPBU ya, khususnya di Ketapang ya, itu memang tersedia jalur khusus atau red carpet lah, program kami namanya red carpet atau karpet merah. Itu nggak perlu antri, kemudian nanti bisa lebih cepat, dan pembayarannya juga bisa pakai My Pertamina, e-voucher, dan banyak program-program lain yang memang spesifik untuk BBM non subsidi, baik itu Pertamax Turbo, Backslide maupun Pertamina Dex. Pak Ali, kita jeda dulu ya. Karena teman-teman kita akan mendengarkan lagi satu lagu. Saya pilihkan lagu berikut ini. Mudah-mudahan Pak Ali suka sama lagu ini. Kita dengarkan bersama. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami Radio Kabupaten Ketapang yang kami pancar luaskan dari Jalan Letkol M Thohir nomor 45 Ketapang, Kalimantan Barat, bersama penyiarannya saya Willy dan teman-teman yang ada di tim IT. Ada Bang Noval, ada Bang Romi, ada Mbak Hapia, ada Bung Ivan Rulianto, juga ada Ibu Kabit kita Ibu Dr. Gigi Basaria, ada Mas Edi juga ya teman-teman. Jadi yang ngawal Pak Ali pagi hari ini banyak banget. Yang kelihatan cuma kami berdua. Subsidi tepat Pertalite, yuk segera daftar bersama Sales Manager, maksud kami Sales Branch Manager 3 Fuel PT Pertamina Patra Niaga. Lagi kita ke talkshow kita pagi hari ini ya, bersama PT Pertamina Patra Niaga dengan narasumbernya Bapak Ali Uraidi. Sudah kita dengarkan bersama tadi sebuah lagu yang cukup ya, kayaknya lagu ini Pak Ali suka kali ya. Ini kan agak-agak anak-anak muda kayaknya ya. Cuma walaupun agak lumayan lama sih lagu ini. Oke, kita lanjut kembali. Informasi juga nih untuk teman-teman semuanya yang ingin kirim WhatsApp dengan pertanyaan sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Ali tadi. Kita tadi sudah sampai pada pertanyaan ke-6. Kemudian tersisa ada 4 pertanyaan lagi di belakang ini. Dan jangan lupa rebut sebanyak 10 orang ya, untuk 10 orang voucher yang akan dibagikan oleh PT Pertamina Patra Niaga kepada pengirim WhatsApp. 10 orang, 1 orang masing-masing mendapatkan Rp50.000 e-voucher untuk Pertamax non subsidi. Oke. Kita lanjut Pak Ali dengan
Pertanyaan yang ketujuh. Nah, jika nama KTP atau kartu tanda penduduk berbeda dengan STNK, piye? Bagaimana ini Pak Ali? Apakah bisa mendaftar Bisa atau iya juga ya. piye? Kemudian mendaftar dan mendapat QR code. Gimana nih Pak Ali? Bisa Ayo. bisa. Bisa. Jadi memang Semangat ya pada Pak ya. intinya biasanya kan banyak case itu di masyarakat beli mobil dari orang lain. Mobil Misalkan second misalnya mobil ya. second dan belum Oke. dirubah itu bisa. Yang penting tadi pastikan saat input data namanya sesuai dan juga fotonya jangan blur. Nah, itu yang paling sering tuh. Yang penting foto jelas, STNK sesuai, itu harusnya aman sih. Gak apa-apa, bisa. Iya. Jangan ini ya, kalau giliran foto untuk ke sosmed aja di glowing kan. Tapi untuk daftar ke Pertamina blur ya. Betul sekali. Oke, nah itu tadi jawabannya bisa, agar dipastikan data yang diinput juga benar dan tampak fotonya atau tidak blur. Lanjut paling ke pertanyaan yang ke-8. Jika sudah mendaftar namun QR code belum keluar, harus melapor kemana ini Pak Ali? Nah, jadi ketika ada kendala apapun, baik yang tadi ya, Bapak Ibu sudah mendaftarkan namun belum ada informasi lebih lanjut, nanti bisa, yang pertama itu bisa telepon call center Pertamina 135, itu 24 jam Bapak Ibu. Iya. Jadi bisa langsung telepon 135 dan menanyakan status pendaftarannya seperti apa. Dan juga Bapak Ibu bisa cek juga akun secara berkala sih. Biasanya memang di akun subsidi tepat itu nanti ketika pendaftaran awal itu dapat verifikasi di email Mbak Willy. Iya. Nah, jadi silahkan mungkin dipantau juga di situ apakah pendaftarannya sudah berhasil atau perlu direvisi. Yang seperti tadi saya sampaikan ya, seperti nanti apakah revisinya STNK-nya tidak sesuai, ataukah KTP-nya buram, ataukah fotonya nggak sesuai, seperti itu. Jadi bisa sambil dicek berkala atau telepon call center 135. Iya. 135 24 jam. 24 jam non-stop melayani ya masyarakat seluruh Indonesia. Oke, jadi semua solusi-solusi yang ada pastinya, maksudnya permasalahannya ada, solusinya pasti ada, dan ini demi kenyamanan dan tentunya pelayanan kepada masyarakat. Oke, Pak Ali, kita ke pertanyaan yang ke-9. Apakah seluruh kendaraan bisa mendaftar subsidi tepat Pertalite ini, dan apakah dibatasi pembeliannya? Silakan Pak Ali. Jadi sekali lagi saya sampaikan, untuk program subsidi tepat ini hanya untuk kendaraan roda 4 saja. Iya. Roda 4 saja, roda 2 tidak perlu. Jadi Bapak Ibu yang memiliki roda 4 dan merasa ya, biasa membeli Pertalite, ya silakan mendaftar. Tapi kalau biasa Pak, saya biasa belinya Pertamax, nggak mau Pertalite, nggak perlu daftar kalau itu. Nah, kemudian apakah tadi dibatasi pembeliannya? Tidak, saat ini tidak dibatasi, karena paling di kami itu hanya menyesuaikan dengan masing-masing tangki kendaraan ya, seperti itu mungkin Mbak Billy. Baik, Pak Ali, satu lagi pertanyaan kita penutup nih. Jika sudah mempunyai QR code, apakah bisa langsung transaksi di SPBU, Pak Ali? Sangat bisa dong. Jadi di SPBU itu hampir di seluruh SPBU wilayah Ketapang ini sudah memiliki ini ya, edisi ataupun tablet yang bisa digunakan untuk transaksi QR code seperti itu Mbak Willy. Jadi silahkan Bapak Ibu yang memang sudah mendaftar dan sudah memiliki QR code untuk ditransaksikan di SPBU, silahkan langsung nanti sampaikan saja ke operator ketika melakukan pembelian untuk dilakukan scan saat penjualan. Seperti Oke, itu tadi. Saya minta tolong sama Pak Ali untuk mengulang kembali tentang atau terkait e-voucher yang akan diberikan oleh Pertamina Patraniaga ini kepada pendengar kita yang kirim WhatsApp. Gimana Pak Ali? Ulangi Pak Ali. Oke, jadi untuk tadi ya, untuk para pendengar yang sudah meluangkan waktunya untuk bertanya, silahkan untuk nama-nama yang sudah nanti akan di-list oleh Mbak Willy, silahkan nanti agar disiapkan untuk install aplikasi My Pertamina, baik via Play Store, Google Play Store, ataupun melalui App Store. Iya. Nah, setelah itu juga install aplikasi Link Aja untuk aplikasi pembayarannya. Karena saat ini e-voucher My Pertamina hanya bisa dilakukan untuk di Link Aja saja. Oke. Jadi Pak Ali, ini kita udah dapat nih pertanyaan-pertanyaannya.
Ya, Pak Ali siap-siap jawab ya Pak Ali ya. Boleh, silakan. Siap, saya baca dulu pertanyaan yang pertama dari saya Eri alamatnya di mana Eri? Tolong diketik alamatnya Eri, kalau enggak dapet nih 50.000 rupiahnya Eri. Tolong diketik alamatnya ya. Saya Eri mau nanya bagaimana jika HP orang yang masih pakai HP jadul untuk barcode-nya. Wow. Ini bagus banget Jam pertanyaannya. hari gini, hari gini. Jadi gini, untuk special case ya, karena memang seluruh, bukan hanya di Ketapang ya, tapi di seluruh Indonesia masih banyak mungkin para pengguna dalam tanda kutip ya, yang secara literasi digitalnya masih rendah. Oke. Dalam hal ini masih belum melek teknologi. Atau gaptek. Gaptek lah bahasa kasarnya mungkin yang pilih ya, tapi Bahasa gaul sih sebenarnya. oh bahasa gaul ya. Nggak apa-apa Jadi juga. itu nanti silahkan bisa menggunakan mungkin HP anaknya ya, kan mungkin Minjem. bapak-bapak. Nah, misalnya kan anaknya ini kan Sekolah nih. sekolah dan rata-rata sih untuk saat ini hampir semua orang ya minimal punya HP smartphone lah. Nah, seperti itu. Jadi bisa nanti dilakukan pendaftaran melalui akun HP tersebut dengan data-datanya disesuaikan dengan pendaftar tadi. Atau memang jika dibutuhkan, nah itu hampir di setiap SPBU yang ada di Ketapang udah kami standby-kan booth help desk untuk masyarakat yang selama ini mungkin bingung atau nggak ngerti cara pendaftarannya. Itu silahkan bisa datang ke SPBU dan menanyakan ke operator atau pengawas yang standby di lokasi. Karena memang wilayah Ketapang ini sangat luas ya Mbak Lili ya. Jadi memang saat ini yang bisa kami pastikan hanya di kota, tapi tidak menutup kemungkinan yang di luar kota sudah kami instruksikan agar bisa membantu rekan-rekan yang memang tidak mengerti cara pendaftarannya bagaimana, dan nanti akan dibantu oleh tim-tim dari SPBU tersebut. Baik, ini Gitu, Mbak. pertanyaan kedua di Pak Ali. Pertanyaan kedua adalah, saya Sanjaya izin bertanya, untuk yang memiliki kendaraan lebih dari satu, apakah semua kendaraannya bisa mendapatkan subsidi? Tadi sebenarnya udah dijawab. Sudah dijawab ya. Jadi Iya. saya jawab lagi lah ya. Jadi bisa Pak Sanjaya ya, bisa. Jadi nanti tinggal disesuaikan saja dengan data masing-masing kendaraan, karena pasti lebih dari satu dan datanya pasti berbeda ya. Pastinya. Gak mungkin datanya kembar ya. Iya, walaupun mereknya sama mobilnya. Karena di rumah katanya kendaraannya dua. Iya, ternyata ingin memberitahukan bahwa punya kendaraan dua nih Pak. Sanjaya jangan lupa alamatnya ya. Kalau nggak ada alamat kita nggak bisa kasih ininya, vouchernya. Oke. Vouchernya nanti dikirim aja Mbak. Jadi dikirim lewat HP. Makanya harus ada. Nggak apa-apa, kita sarankan alamat Pak. Oh boleh. Oke, iya. Jadi pastikan aja tadi aplikasi My Pertamina sudah install dan juga aplikasi link aja. Nanti kita transfer melalui aplikasi. Baik, untuk pertanyaan berikutnya dari Pak, saya Fitriadi, kalau pajak motor mati apakah bisa daftar barcode Pertalite? Kayaknya nggak pakai motor, ini pakai mobil ini Pak Fitriadi. Motor atau mobil nih? Ini motor ini sebutannya. Kalau motor, sekali lagi kami sampaikan, untuk saat ini program subsidi tepat Pertalite ini hanya untuk mobil roda 4. Roda 4. Dan kalau pajaknya mati tidak menjadi masalah, karena yang jadi fokus kami adalah pencocokan data, pendataan, pencocokan dengan data yang ada di Korlantas. Iya. Seperti itu. Jika data tersebut cocok, harusnya bisa segera cepat keluar barcode-nya. Iya, Fitriadi, Anda juga harus mengirimkan alamat Anda, karena walaupun pertanyaan Anda tadi juga sudah disampaikan atau sudah dijawab, dan ternyata motor tidak bisa. Motor itu maksudnya roda 2 ya, ini harus roda 4. Gak apa-apa, tapi tetap dapat nanti. Alamatnya jangan lupa Fitriadi. Kemudian pertanyaan berikutnya ini Bapak, saya Endah mau tanya, apakah kedepannya pembelian BBM ini akan dibatasi? Alamat di BTN Darussalam Dalem. Silakan Pak. Untuk saat ini tidak dibatasi Bu. Untuk saat ini tidak dibatasi. Nah, makanya dari kami memang menghimbau selalu kepada masyarakat, bagi yang biasa menggunakan Pertalite khususnya roda 4, silakan segera mendaftar. Untuk saat ini memang tidak dibatasi, tapi di kemudian hari, nah itu nanti tunggulah. Seperti itu. Oke, baik, terima kasih. Pertanyaan berikutnya kayaknya yang udah datang lagi nih pertanyaan. Banyak banget. Ini gara-gara Pak Ali nih narasumber ini. Iya, ya haruslah kita kasih apresiasi. Terima kasih banyak buat teman-teman, apalagi fotonya sudah menyebar luas ke medsos ya. Jadi gimana gitu narasumbernya. Selamat pagi, saya Tari dari Agus Salim. Izin bertanya terkait penggunaan aplikasi nih Pak.
di HP di SPBU apakah tidak bermasalah karena peraturan tidak boleh menggunakan HP kalau di SPBU. Nah, cakep. Nah, cakep nih. Pertanyaannya bagus. Bagus nih. Apabila diperbolehkan, berarti larangan yang ada di SPBU harus dicabut. Oh, ini tidak menggunakan HP di SPBU ini. Coba Pak Ali jelaskan Bagus sekali kembali. pertanyaan. Jadi gini, Mbak siapa tadi? Mbak Tari, Mbak Lestari. Tari. Jadi Oke. memang di SPBU itu dilarang menggunakan HP. Namun ada memang jarak-jarak tertentu, jarak aman ya. Iya. Yang memang diperbolehkan untuk menggunakan HP. Nah, untuk transaksi edisi atau scan barcode tuh biasanya memang kita sudah mengantisipasi untuk device-nya di jarak aman. Jadi tidak perlu khawatir. Kalau Ibu atau Mbak Tari tadi ragu, silakan barcode-nya nanti bisa dicetak di kartu. Iya. Nah, itu bisa juga tuh, atau di print di kertas atau apapun itulah yang memang nggak pengen pakai HP, nggak apa-apa, silahkan. Artinya yang penting barcode tersebut ada saat Mbak Tari membeli BBM di SPBU. Angela dari Jalan Pauli Sugiono bertanya, apakah penggunaan QR ini sudah mulai berlaku dan apakah jika belum membuat artinya tidak dapat mengisi BBM di SPBU? Apakah ada batasan terakhir pendaftaran QR code? Terima kasih dari Angela di Jalan Kolonel Sugiono. Ini kayaknya salah paham deh nanyanya nih Pak. Coba Pak Ali jelaskan. Jadi untuk saat ini memang QR code itu hanya sebatas himbauan ke masyarakat agar segera melakukan pendaftaran. Iya. Nah, kapan kira-kira mulai diterapkan itu nanti tunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah ya. Makanya untuk saat ini fokus kami adalah melakukan sosialisasi dan melakukan ajakan ke seluruh masyarakat yang ada di Ketapang bagi yang memang biasa membeli Pertalite. Yeah. Nah, ada orang yang biasa membeli Pamak nih. Nah, itu nggak perlu daftar karena ini memang hanya terfokus di roda 4 dengan BBM Pertalite seperti itu. Jadi yang nanya ini masih kurang dari 10, kita masih kasih waktu beberapa menit ke depan ya, karena kita masih punya waktu. Dan sambil menunggu pertanyaan masuk, ada pertanyaan terakhir dari kita nih Pak Ali. Jika sudah mempunyai QR code, apakah bisa langsung transaksi di SPBU? Ini pertanyaan terakhirnya. Bisa dong, bisa, sangat bisa. Jadi QR code tadi langsung disampaikan aja ke operator yang bertugas di masing-masing SPBU agar dilakukan scan barcode. Jadi nanti tinggal disiapkan aja dan nanti dicocokkan dengan nopol kendaraan tersebut, dan pastikan tadi ya QR code yang sudah terdaftar sesuai dengan kendaraan yang dibawa. Nah, jangan sampai nggak sesuai QR code-nya. Contoh nih, QR code-nya platnya KB1234. Ternyata mobilnya KB4567. Nah, itu nggak bisa. Nah, jadi nanti Bapak Ibu pastikan QR code yang sudah didaftarkan dan ingin melakukan pembelian di SPBU sesuai dengan nopol kendaraan yang dibawa. Seperti itu Mbak Mili. Oke, kita dapat pertanyaan satu lagi nih Pak Ali. Saya Windy dari Jalan Flamboyan. Cara top up atau mengisi saldo di aplikasi bagaimana sih Pak? Saldo banyak ya. Jadi ini kita My Pertamina ya. Jadi My Pertamina itu kan memang multi apps ya, bukan hanya untuk pembelian BBM, tapi juga di sana ada pembelian untuk pembayaran bright gas, kemudian subsidi tepat dan lain-lain, banyak lah, banyak itu. Nah, untuk top up caranya bagaimana? Banyak cara ya untuk top up ke akun pembayaran. Akun pembayaran pun di My Pertamina itu tidak terbatas link aja. Jadi bisa juga pakai OVO, kemudian pakai GoPay juga kalau saya nggak salah, kemudian pakai kartu kredit dan lain-lain, banyak lah. Itu nanti tinggal top up seperti biasa aja sih Bu. Seperti biasa bisa melalui banking, kan banyak tuh sekarang tuh. Dan juga di aplikasi link aja itu juga nanti ada menu cara top up gimana, itu tinggal disesuaikan aja. Biasanya pakai virtual account sih saya sih. Virtual account dan tinggal transfer aja. Jadi sesuai dengan nominal keinginan kita berapa. Jadi ini semuanya sudah direncanakan semaksimal mungkin, sematang mungkin. Betul. Kemudian nanti di launchingnya juga tentunya agar masyarakat bisa sangat-sangat mudah mendaftar, kemudian mendapatkan pelayanan ya Pak Ali ya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung bertanya di WhatsApp. Jadi tunggu hadiahnya nanti dikirim ke nomor HP masing-masing. Nanti nomornya saya kirim semua ke Pak Ali dan tim. Kemudian mungkin sebagai penutup Pak Ali,
kepada pendengar kita sebagai konsumen dari produk Pertamina ini, produk apapun itu tidak terkecuali Pertalite ya, oke. Yang Mhm. pertama kan ini memang sifatnya program subsidi tepat. Jadi sekali lagi saya menghimbau Bapak Ibu semuanya yang ada di Kabupaten Ketapang, khususnya yang memiliki roda 4 ya. Jadi Bapak Ibu silahkan melakukan pendaftaran di akun subsiditepat.mypertamina.id atau melalui aplikasi My Pertamina. Nanti ada pilihan di bawah sendiri itu subsidi tepat. Oke. Nah, silahkan dilakukan pendaftaran sesegera mungkin untuk kendaraan masing-masing Bapak Ibu yang memiliki. Ke depan jika memang subsidi tepat ini berjalan seperti biosolar atau JBT, nanti Bapak Ibu nggak perlu mikir lagi gimana cara pendaftarannya, kemudian verifikasinya berapa lama, lebih tenang seperti itu. Jadi ketika sudah punya, nanti enak. Ketika ada barang ini sudah mulai diterapkan, harus menggunakan QR code untuk pembelian, nah sudah nggak bingung lagi lah. Yeah. Nah, tata caranya seperti apa tadi ya sudah kami jelaskan. Tata caranya bisa ditonton ulang juga nanti. nanti. Seperti itu. Atau nanti jika memang tidak mengerti cara daftarnya untuk Bapak Ibu yang mungkin yang tadi ya literasi digitalnya mungkin rendah, bisa datang ke SPBU terdekat. Ke SPBU terdekat nanti akan dibantu oleh tim SPBU kami yang sudah kami instruksikan untuk membantu para masyarakat yang ingin mendaftarkan kendaraan. Baik, terima kasih Pak Ali untuk closing statementnya. Sama-sama Mbak Wiwi, terima kasih juga untuk masyarakat Ketapang dan pendengar setia RKK nih. Iya, sering-sering kesini Pak Ali ya. Kita tunggu subsidi tepat Pertalite. Yuk segera daftar bersama narasumber Ali Uraidi, Sales Branch Manager 3 Fuel PT Pertamina Patra Niaga. Sudah selesai teman-teman semuanya dan pendengar Radio Kabupaten Ketapang di 95.2 MHz. Kami ucapkan terima kasih banyak sudah mengirimkan pertanyaan-pertanyaan, sudah mendengarkan kami, sudah menonton kami di sosial media, dan kami mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Insya Allah semoga di lain waktu kita jumpa kembali, dan mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Ali tadi bermanfaat untuk kita semuanya, seluruh masyarakat Kabupaten Ketapang. Amin. Terima kasih banyak Pak Ali ya atas kehadirannya. Dan sampai jumpa pendengar, kita tutup dengan sebuah lagu live vokal dari Richard Mark dengan judul lagunya Hazard, lagu lama lagi nih Pak Ali, nggak apa-apa ya. Pokoknya kita sang yang lama-lama, malum penyiarnya kan ya beginilah. Udah senior ya. Bilang aja tua Pak Ali. Jangan malu. Kan bahasanya halu. Oh iya gitu ya. Oke deh, baik teman-teman semuanya, ini Hazard penutup kita. Terima kasih buat teman-teman. Ada Bang Noval, Mbak Hafia, ada Bung Ivan Rulianto, kemudian ada Bung Edi juga, ada Bung Romi, ada Ibu Kabit kita, dan teman-teman semuanya yang mendampingi saya pada pagi hari ini. Ada Bung Tri Cahyono juga ternyata ya. Oke, saya Willy. Kita jumpa kembali di lain waktu dan kesempatan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.